Assalamualaikum teman cerita. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Fanny duduk termenung di ruang tamunya yang sederhana. Matanya tertuju pada layar ponsel, hatinya campur aduk. Rekening bank yang selama ini hampir kosong kini menunjukkan angka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, 100 miliar rupiah. Rasanya tak masuk akal, seperti mimpi yang tiba-tiba jadi nyata. Selama ini, Fanny mengenal kedua orang tuanya sebagai sosok sederhana yang hidup pas-pasan. Tapi ternyata mereka diam-diam memiliki sebidang tanah warisan yang kini sudah laku terjual dengan harga yang luar biasa. Dari hasil penjualan itulah, mereka menyisihkan sebagian untuk Fanny. "Ini bagian kamu, Nak," ucap Pak Herman, ayah Fanny, saat mereka bertemu di kantor notaris yang tadi. "Kami ingin kamu punya hidup yang lebih baik." Fanny hanya bisa mengangguk, menahan haru. Sejak kecil, ia tahu orang tuanya selalu berjuang demi anak-anak mereka, mengesampingkan kenyamanan sendiri demi masa depan anak. "Gunakan uang ini dengan bijak ya Fanny," tambah Bu Mirna, ibunya, "kamu berhak bahagia." Saat Fanny pulang ke rumah kontrakannya, hatinya masih diliputi rasa bingung. Ia ingin memberitahu suaminya, Rian, soal warisan ini. Tapi ada perasaan berat di dadanya. Sudah 5 tahun mereka menikah, namun masalah keuangan selalu jadi beban utama. Rian bekerja sebagai karyawan gudang dengan gaji seadanya. Sementara Fanny membantu dengan berjualan kue online. Ruang tamu rumah kontrakan mereka sempit. Sofanya sudah usang, warnanya pudar. Meja kecilnya pun hampir roboh. Di pojok ruangan, rak piring sudah lama tak diisi dengan barang baru. Fanny menatap sekeliling, antara bersyukur dan sedih. "Mas Rian pasti senang kalau tahu soal ini," gumam Fanny pelan. Tapi ia ragu. Beberapa hari sebelumnya, Rian sempat mengeluh dengan nada frustrasi. "Fanny, kapan kita bisa punya rumah sendiri? Bosen terus kontrak begini." Fanny yang kala itu sedang mencuci piring hanya menjawab pelan, "Sabar ya mas, rezeki nggak akan kemana." Tapi Rian mendengus, "Sabar, sabar, tapi sampai kapan? Hidup begini terus capek." Fanny mengerti, sebagai kepala keluarga, Rian sering merasa gagal karena belum bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. Tapi di sisi lain, Fanny tahu sifat suaminya yang kadang terburu-buru, apalagi soal uang. Malam itu, setelah suasana di luar rumah mulai sepi, Fanny duduk sendirian. Pandangannya kembali ke layar ponsel yang menampilkan saldo rekening. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" bisiknya. Fanny ingin bercerita pada Rian, tapi hatinya menahan. Ia takut Rian menggunakan uang itu tanpa berpikir panjang, atau bahkan mengambil keputusan yang merugikan. Ia teringat kejadian beberapa bulan lalu, saat Rian meminjam uang dari temannya untuk beli motor bekas. "Mas, motor itu memang perlu banget?" tanya Fanny waktu itu. "Perlu, biar ke kantor lebih gampang, nggak capek naik angkot," jawab Rian. Nyatanya, motor itu lebih sering rusak ketimbang dipakai, dan utangnya belum juga lunas. Fanny menarik nafas panjang. Uang ini bisa mengubah hidup mereka, bisa digunakan untuk beli rumah, buka usaha, bahkan untuk pendidikan anak jika nanti mereka punya anak. Tapi bagaimana kalau Rian justru tidak melihatnya sebagai peluang jangka panjang? Saat pikirannya masih kalut, pesan dari sahabatnya masuk. "Warisan udah cair, Fanny." "Udah, Win," balas Fanny. "Wah, selamat ya. Udah dikasih tahu Rian?" "Belum, masih bingung." "Hati-hati, Van. Uang banyak kadang bikin orang lupa diri. Pikirin matang-matang dulu." Pesan dari Winda membuat Fanny makin yakin untuk menunda bercerita. Bukan karena tak percaya, tapi ia merasa perlu membuat rencana dulu agar uang ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan bijak. Ia tak mau berkah ini berubah jadi beban atau sumber masalah. Fanny pun teringat pesan ayahnya saat mereka berpisah di kantor notaris. "Fanny, jangan terburu-buru." Kata-kata itu terngiang di kepalanya,
seperti pengingat bahwa keputusan besar kini ada di tangannya. Di luar, suara jangkrik terdengar pelan. Fanny menatap langit-langit rumah, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, bimbing aku supaya bisa ambil keputusan yang benar. Fanny sadar, hidupnya akan segera berubah. Tapi arah perubahan itu masih jadi misteri yang harus ia pecahkan dengan bijaksana. Sementara itu, di sebuah warung sembako sederhana, Rian duduk santai di kursi plastik hijau, menikmati teh manis hangat yang disediakan Lely. Warung kecil itu ramai pembeli. Lampu neon yang temaram menambah kesan hangat suasana malam itu. Lely, perempuan awal 30-an dengan daster bunga-bunga, tersenyum ramah. Anaknya, Faris, sibuk bermain di pojokan, menyusun kardus jadi rumah-rumahan. Mas Rian, panggil Lely pelan, menyodorkan sepiring gorengan. Mas sering kelihatan capek, hidup rumah tangga memang berat ya? Rian tersenyum kecil sambil mengambil pisang goreng. Iya Li, capek badan, capek pikiran, kadang ngerasa belum cukup buat keluarga. Mungkin Mas terlalu keras sama diri sendiri, padahal Mas itu hebat. Gak banyak laki-laki yang mau kerja keras kayak Mas, ucap Lely sambil menatap Rian dengan tatapan dalam. Kata-kata itu terasa menenangkan bagi Rian. Ia jarang mendengar pujian seperti itu, apalagi dari istrinya. Fanny memang sering sibuk dengan urusan rumah atau dagangannya, dan kadang jawaban dari keluhan Rian hanya berupa senyum hambar. Tapi Lely berbeda. Ia mendengar, menatap, bahkan memuji Rian tanpa diminta. Kalau Mas tinggal di sini, aku yakin hidup Mas lebih tenang, ucap Lely sambil menyodorkan teh baru. Rian terdiam. Maksudmu gimana, Li? Siapa tahu kita bisa saling bantu. Aku ada usaha, Mas bisa bantu kembangin. Warung ini bisa kita besarin bareng. Rian bingung. Tawaran itu menggiurkan. Gaji yang pas-pasan, cicilan motor, rumah kontrakan yang sempit, semua membuatnya merasa stagnan. Kalau Mas di sini, aku yakin kita bisa maju bareng, lanjut Lely mendekat. Aku butuh orang kayak Mas. Sekarang warung ini kecil, tapi siapa tahu nanti bisa jadi grosir. Tapi Li, aku punya keluarga. Rian berusaha mencari alasan. Hidup itu pilihan, Mas. Potong Lely pelan namun tegas. Kalau terus jalanin hidup yang gak bikin bahagia, apa gunanya? Perkataan itu menyentuh sisi paling rapuh dalam diri Rian. Ia memang merasa kehilangan kebahagiaan. Tekanan hidup membuatnya sulit menikmati waktu bersama Fanny. Dalam hati kecilnya, ia mulai bertanya, apakah ini jalan menuju hidup yang lebih baik? Hari demi hari, Rian makin sering mampir ke warung Lely. Awalnya cuma sepulang kerja, tapi kini bahkan di hari libur ia tetap datang. Lely menyambutnya dengan senyum, obrolan ringan, dan perhatian. Anak Lely, Faris, pun tampak akrab. Om Rian, begitu sapaannya. Mas, gimana kalau nanti aku kasih sebagian hasil warung ini buat Mas? Ujar Lely dengan nada menggoda. Sore itu, Lely bertanya dengan nada serius. Serius, Li? Aku nggak enak, jawab Rian sambil tertawa kecil. Seriuslah, aku ini perempuan, nggak mungkin bisa ngelola semuanya sendirian. Kalau ada Mas, aku jadi lebih percaya diri, ucap Lely. Nada suaranya penuh harapan. Perhatian dari Lely membuat Rian merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan di rumah. Dalam benaknya, tawaran Lely terdengar seperti jalan keluar dari semua tekanan yang selama ini menyesakannya. Tapi di balik itu semua, ada keraguan yang terus mengganjal di hatinya. Sementara itu, di rumah, Fanny mulai mencium perubahan sikap suaminya. Rian sering pulang larut, bahkan saat tidak ada alasan penting. Ia juga jadi jarang bicara, menjawab seperlunya saja setiap kali Fanny bertanya. Mas, belakangan ini sering pulang malam, lembur ya? Tanya Fanny saat mereka makan malam. Iya, kerjaan lagi banyak, jawab Rian datar, bahkan tak menatap istrinya. Fanny merasa ada yang tak beres, tapi ia memilih menahan diri. Dalam hatinya, ia hanya berharap Rian baik-baik saja dan tidak terlibat dalam sesuatu yang buruk.
Ia tidak tahu bahwa di luar sana suaminya sedang dihadapkan pada godaan yang bisa menghancurkan segalanya. Bunyi panci di atas kompor terdengar samar saat Fani memalingkan wajahnya ke arah Rian. Ucapan yang baru saja keluar dari mulut suaminya seolah petir di siang bolong. "Apa, Mas? Cerai?" tanyanya lagi, berharap dirinya salah dengar. Rian menarik napas panjang lalu mengangguk. "Iya, Fani, aku mau kita pisah." Tubuh Fani langsung melemas. Ia bersandar di meja dapur, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Tangannya yang masih basah gemetar, sementara air matanya mulai menetes. "Kenapa, Mas? Aku salah apa? Kurang apa aku buat kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Rian tidak sanggup menatapnya. Pandangannya jatuh ke lantai seperti sedang mencari kekuatan untuk bicara. "Bukan salahmu, Fani, tapi aku nggak bisa terus hidup kayak gini. Aku capek dengan kehidupan kita yang nggak ada perubahan. Aku butuh pasangan yang bisa bantu aku berkembang, yang bisa kasih masa depan lebih baik." Perkataan itu menghantam hati Fani. Dadanya sesak, seolah udara lenyap dari ruangan. Ia memejamkan mata, berusaha mencerna semua yang didengarnya. "Jadi, kamu mau ninggalin aku cuma karena hidup kita nggak kaya?" tanyanya pelan, nyaris berbisik. "Bukan cuma itu," sahut Rian. Kali ini terdengar frustrasi. "Aku udah nemu orang lain, seseorang yang bisa kasih aku peluang untuk hidup lebih baik. Aku pikir ini jalan terbaik buat kita." Hati Fani seperti ditusuk. Ia langsung teringat kebiasaan Rian yang sering pulang malam belakangan ini. "Siapa, Mas? Leli?" tanyanya tegas. Rian tampak kaget, tapi tak menyangkal. Diamnya sudah menjadi jawaban. "Jadi benar, kamu selingkuh sama dia?" Suara Fani meninggi, campuran antara marah dan terluka. "Fani, ini bukan soal selingkuh, ini soal masa depan." Rian mencoba membela diri. "Leli punya usaha, dia butuh aku, dan aku juga butuh dia. Kami bisa saling bantu." "Jadi menurut kamu, ninggalin aku itu solusi?" Suara Fani hampir berteriak. "Kamu pikir aku nggak pernah berjuang? Aku bertahan meskipun kita susah. Aku nggak pernah ngeluh walaupun aku juga capek. Tapi sekarang kamu pilih pergi?" Rian tetap diam, tak satu pun kata keluar, seolah tak ada yang bisa membenarkan keputusannya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Fani akhirnya duduk di kursi makan, air matanya tak berhenti mengalir. Sementara Rian masih berdiri di tempatnya, gelisah tapi tetap pada keputusannya. "Mas," ujar Fani pelan, suaranya tenang tapi menyimpan luka mendalam. "Kamu pernah bilang kalau kita harus saling dukung apapun keadaannya. Itu janji kamu waktu kita menikah. Tapi sekarang kamu malah ninggalin aku demi hidup yang kamu anggap lebih baik. Jadi apa artinya janji itu buat kamu?" Rian menunduk. Tak ada jawaban. "Aku nggak akan nahan kamu, Mas. Kalau ini yang kamu mau, aku pasrah. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, penyesalan itu selalu datang belakangan." Rian hanya menatap Fani sebentar, lalu beranjak masuk ke kamar, meninggalkan istrinya sendiri di dapur. Malam itu, Fani tidak bisa memejamkan mata. Air matanya terus menetes, membasahi bantal yang warnanya sudah mulai pudar. Ingatannya melayang ke masa-masa ketika mereka masih saling menguatkan, meski hidup dalam kesederhanaan. Tapi semua berubah. Suami yang dulu penuh kasih, kini tega meninggalkannya demi wanita lain. "Ya Allah," gumam Fani dalam doanya malam itu. "Berikan aku kekuatan untuk melalui ini semua.
Jangan biarkan aku hancur karena kehilangan dia. Fanny tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi ia juga sadar ia harus bangkit, bagaimanapun caranya. Malam terasa begitu panjang. Setelah Rian masuk kamar, Fanny terduduk lama di dapur, merasa dunia runtuh. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya, lalu menekan nomor Winda, satu-satunya orang yang mungkin bisa mengerti keadaannya. Begitu tersambung, terdengar suara hangat di ujung telepon. "Halo Fanny, kenapa nelpon malam-malam?" Tapi Winda hanya mendengar suara tangisan dari sahabatnya. "Fanny, kamu kenapa? Cerita dong," tanya Winda cemas. Aku udah ngasih yang terbaik buat dia, Win," ujar Fanny di sela isak tangis. Tapi ternyata dia lebih milih yang lain. Dia ninggalin aku demi perempuan lain. Winda terdiam sejenak, mencoba mencerna semua yang didengarnya. Hatinya ikut sakit mendengar suara Fanny yang hancur. "Fanny, dengerin aku," ucap Winda lembut tapi tegas. "Kamu harus kuat. Kadang kita memang harus kehilangan dulu untuk menyadari apa yang berharga dalam hidup." Fanny berusaha mengatur napas yang tersengal karena terlalu lama menangis. "Tapi Win, aku nggak ngerti. Aku udah berjuang. Aku tahan hidup susah. Apa aku seburuk itu sampai dia ninggalin aku?" "Fanny, kamu nggak buruk. Justru kamu terlalu baik. Dan Rian nggak bisa lihat itu. Mungkin sekarang dia lagi silau sama janji-janji kosong," jawab Winda dengan tulus. "Tapi dia udah mutusin mau cerai. Dia bilang aku nggak cukup. Dia butuh hidup yang lebih baik," ucap Fanny. Air matanya belum berhenti. Winda menarik napas panjang, menahan emosi. "Fanny, kadang orang baru sadar apa yang mereka punya setelah kehilangan. Kamu itu perempuan kuat. Kamu punya hati yang besar. Kalau dia nggak bisa menghargai itu, yang rugi dia, bukan kamu." Ucapan Winda mulai menyadarkan Fanny. Ia tahu sahabatnya ini selalu bicara jujur, bahkan dalam keadaan sulit seperti sekarang. "Win, aku takut. Aku nggak tahu harus gimana tanpa dia," kata Fanny lirih. "Kamu nggak sendirian, Fanny. Ada aku, ada keluargamu. Kamu juga punya kekuatan yang belum kamu sadari. Jangan biarin keputusan dia bikin kamu ngerasa nggak berharga." Fanny hanya terdiam, mendengarkan kata demi kata yang keluar dari mulut sahabatnya. Ucapan itu terasa seperti pelukan hangat yang ia butuhkan malam itu. "Lalu, Win, kamu tahu nggak apa Rian tahu soal warisan itu?" tanya Fanny perlahan. Fanny menggeleng pelan, meski Winda tak bisa melihatnya. "Enggak, Win, aku belum bilang apa-apa ke dia," jawabnya lirih. "Bagus," sahut Winda tegas. "Menurutku, kamu simpan dulu soal itu. Itu hak kamu, Van. Pakai buat masa depanmu, bukan buat orang yang gak pernah menghargai kamu." Kata-kata Winda memberi Fanny semangat baru. Warisan itu memang masih ia simpan sendiri, dan kini ia sadar uang itu bisa jadi peluang buat memulai semuanya dari awal. "Makasih ya Win," ucap Fanny, suaranya mulai tenang. "Itu sudah tugas sahabat," balas Winda lembut. "Tapi janji, mulai sekarang kamu jangan ngerasa lemah lagi. Kalau dia mau pergi, biarin aja. Percaya deh, nanti yang nyesel itu bukan kamu." Malam itu, setelah menutup telepon, Fanny duduk termenung di ruang tamu. Air matanya masih menetes sesekali, tapi ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Ia sadar, ini bukan akhir. Justru jadi titik awal untuk berdiri lagi, meski Rian tak lagi di sisinya. Ia memandang keluar jendela,
Langit malam terlihat damai, seolah memberi isyarat bahwa badai yang ia rasakan perlahan akan reda. Dalam hati, Fanny berjanji untuk bangkit dan membuktikan bahwa ia tetap mampu, meski dikhianati oleh orang yang pernah ia cintai. Keesokan paginya, suasana di kompleks kontrakan Fanny mendadak ramai, bukan karena ada hajatan, tapi kabar perceraiannya dengan Rian sudah menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Di teras rumah, Bu Ratmi, tetangga yang hobi mengorek urusan orang, tengah asyik mengobrol dengan Bu Yati. Tahu nggak Bu, bisik Bu Ratmi sambil melirik kanan-kiri. Katanya si Fanny baru dapat warisan gede dari orang tuanya. Bu Yati yang tadinya sedang menyapu halaman, langsung menghentikan gerakannya. Serius Bu, warisan apa maksudnya? Katanya sih miliaran, kata Bu Ratmi dengan nada dramatis. Miliaran, Bu Yati menutup mulutnya, kaget. Terus Rian malah ninggalin dia. Ya Allah, kasihan banget Fanny. Iya, saya juga heran, lanjut Bu Ratmi. Fanny itu cantik, sabar, dan baik. Kok malah ditinggalin buat janda pemilik warung? Suara mereka memang pelan, tapi cukup terdengar oleh beberapa tetangga yang lewat. Dari dalam rumah, Fanny mendengar jelas bisik-bisik itu. Rasanya sesak. Bukan hanya karena malu, tapi ia juga tak ingin hidupnya jadi bahan gunjingan. Ia menarik nafas panjang, mencoba tak peduli, meski hatinya terasa perih. Tak lama kemudian, suara ketukan terdengar. "Fanny, ini aku, Bu Yati." Fanny membuka pintu. Bu Yati berdiri dengan senyum kecil di wajahnya. "Boleh masuk, Van?" "Silahkan, Bu," jawab Fanny sambil mempersilahkan masuk. Bu Yati duduk di kursi kayu ruang tamu. Ia menatap Fanny dengan iba. "Fanny, saya cuma mau bilang, kamu harus kuat ya. Saya dengar soal Rian dan saya tahu pasti berat buat kamu." Fanny mengangguk, tersenyum tipis meski matanya sembab. "Makasih Bu, saya cuma butuh waktu buat beresin semua." Bu Yati tampak ragu, tapi rasa penasarannya menang. "Maaf ya Van, saya nanya, tapi bener nggak sih soal warisan itu? Soalnya banyak yang ngomong." Fanny menatap Bu Yati sedikit kaget. "Bu, saya nggak tahu siapa yang nyebarin gosip itu. Tapi soal warisan, itu urusan pribadi saya. Saya harap tetangga lain nggak bahas-bahas ini lagi." Bu Yati langsung salah tingkah, buru-buru mengangguk. Iya Fanny, maaf ya, saya cuma khawatir." "Terima kasih Bu," jawab Fanny, tetap sopan tapi tegas. Sementara itu, di warung sembako milik Leli, beberapa ibu tengah asyik bergosip, termasuk Bu Ratmi yang dari tadi tak berhenti bercerita. Bu, Rian beneran pindah ke sini?" tanya salah satu ibu yang sedang beli minyak. "Iya, katanya udah nikah siri sama Leli," jawab Bu Ratmi dengan nada penuh rahasia. "Padahal baru aja cerai dari Fanny." "Ya ampun, buru-buru amat sih," timpal yang lain. "Mungkin karena Leli punya warung," sahut Bu Ratmi sambil nyengir. "Rian mikir hidupnya bakal lebih enak, tapi dia nggak tahu kalau Fanny sekarang malah lebih beruntung." Obrolan mereka terus bergulir, sementara Fanny hanya bisa menutup telinga. Ia tahu satu-satunya cara untuk membungkam gosip adalah dengan menunjukkan bahwa ia mampu melewati semuanya. Dengan warisan yang ia punya, Fanny merasa ini saatnya bangun dan menciptakan hidup baru, jauh dari omongan orang dan bayang-bayang masa lalu. Di sisi lain, hidup Rian bersama Leli yang awalnya terasa manis, pelan-pelan menunjukkan sisi kelamnya. Ia sempat berpikir kalau Leli adalah jawaban atas semua masalah, apalagi warungnya selalu ramai. Tapi setelah beberapa minggu tinggal bersama, kenyataan tak seindah harapan. Sore itu, Leli masuk ke ruang tamu dengan wajah masam dan melempar tumpukan tagihan ke meja. "Mas, kamu harus cari cara buat bayar ini semua," katanya ketus. Rian yang sedang santai nonton TV langsung terkejut. "Tagihan apa, Lih? Utang apa, Lih?"
Kalau nggak dibayar, stok bakal habis, bisa tutup nanti, jawab Lely dengan nada tinggi. Rian menatap lembaran tagihan itu. Matanya membelalak. Ini banyak banget. Kenapa nggak kamu bilang dari dulu? Aku pikir kamu udah tahu, sahut Lely cepat. Warung mana sih yang nggak pernah ngutang, tapi aku nggak nyangka kamu bakal sewot. Rian menghela nafas, meletakkan kertas itu dengan kesal. Aku nggak marah, cuma kecewa aja. Kukira warung ini untung besar, ternyata malah kayak gini. Jangan nyalahin aku dong, balas Lely keturs. Kamu juga ikut tanggung jawab, kita udah nikah. Kalau cuma mau enaknya, mending gak usah nikah sama aku. Ucapan Lely menusuk harga diri Rian. Ia diam, menahan amarah. Tapi di dalam hati, ia mulai membandingkan kehidupannya sekarang dengan masa-masa saat masih bersama Fanny. Dulu, walau hidup mereka pas-pasan, Fanny selalu sabar. Ia tidak pernah menyalahkan keadaan, malah berusaha menyemangati Rian di saat susah. Malam harinya, saat Lely sudah tidur, Rian duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap kosong ke dinding, larut dalam pikirannya. Buat apa aku ninggalin Fanny kalau ujung-ujungnya begini? Rian kembali teringat wajah Fanny yang selalu tersenyum, meskipun mereka hidup dalam segala keterbatasan. Ia masih bisa membayangkan bagaimana Fanny memasak makanan sederhana dengan penuh kasih sayang, dan bagaimana perempuan itu tak pernah lelah memberi semangat saat Rian berada di titik terendah. Namun kini, ia mulai melihat kenyataan dengan hubungannya dengan Lely. Dulu, Lely memang tampak mempesona, tapi sekarang Rian sadar wanita itu lebih mementingkan dirinya sendiri daripada hubungan mereka. Penyesalan memang datang belakangan, gumam Rian sambil mengusap wajah yang terlihat lelah. Beberapa hari berikutnya, Rian berusaha membantu Lely mencari jalan keluar untuk melunasi utang-utang mereka. Tapi setiap usaha selalu dibarengi dengan tuntutan dan keluhan. "Mas, cepetan cari pinjaman, aku nggak mau warung ini bangkrut," ucap Lely suatu siang. Rian hanya bisa terdiam. Ia benar-benar tak tahu lagi harus mencari bantuan kemana. Pikirannya kacau dan bayangan Fanny terus muncul di benaknya. Hingga suatu malam, setelah pertengkaran hebat dengan Lely, Rian tak mampu lagi menahan emosi. Ia duduk di teras rumah, memegang kepala yang terasa berat. "Fanny, maafkan aku," lirihnya pelan. Meskipun tahu Fanny tak akan mendengarnya, ia tetap mengucapkannya. Ia sadar telah memilih keputusan yang salah, mengkhianati perempuan yang mencintainya tanpa syarat demi janji manis yang ternyata palsu. Kini, semuanya hanya meninggalkan kehancuran. Rian menyandarkan tubuh ke dinding, memejamkan mata dengan penuh penyesalan. Dalam hati, ia berjanji suatu saat akan meminta maaf kepada Fanny, walau ia tahu mungkin tak akan pernah pantas dimaafkan. Sementara itu, sejak perceraian mereka, Fanny perlahan mulai menemukan ketenangan. Meskipun luka hatinya belum sepenuhnya sembuh, hidupnya mulai berubah setelah mendapat warisan dari orang tuanya. Bersama Winda, sahabat setianya, Fanny mulai menata kehidupan baru yang lebih mandiri. Winda selalu hadir memberikan dukungan dan semangat. "Fanny, coba pikirin deh untuk investasi. Kamu punya modal, kenapa nggak mulai usaha kecil-kecilan? Ini bisa jadi awal yang bagus buat kamu," sarannya suatu hari. Awalnya Fanny sempat ragu. Ia takut kegagalan akan terulang, seperti saat masih bersama Rian. Namun Winda meyakinkannya, "Kali ini beda, kamu udah kuat, kamu belajar banyak. Ini kesempatan buat kamu buktiin kalau kamu bisa berdiri sendiri." Dengan semangat yang tumbuh kembali,
Fanny membeli rumah kecil yang nyaman di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, tapi punya makna besar. Ia mulai merintis usaha catering dari dapur kecil di rumah itu, usaha yang lahir dari keahlian memasaknya yang dulu selalu dibanggakan Rian. Suatu pagi, saat Fanny sibuk menyiapkan pesanan pertama, Winda datang menengok. Ia tersenyum bangga melihat Fanny yang tampak penuh semangat. "Fanny, aku bangga banget sama kamu. Lihat deh, kamu bisa berdiri sendiri tanpa dia," ujar Winda sambil memeluk Fanny. Fanny membalas dengan senyum dan mata yang berkaca-kaca. "Ini semua juga karena kamu, Win. Tanpa kamu mungkin aku masih tenggelam dalam kesedihan. Sekarang aku nggak mau lagi terpuruk. Aku mau bangkit dan hidup lebih baik." Winda mengangguk. "Aku tahu kamu pasti bisa. Usaha kamu udah mulai kelihatan hasilnya. Nanti makin banyak orang yang bakal tahu kualitas masakanmu." Fanny menatap dapurnya, yang kini dipenuhi berbagai hidangan lezat. Setiap bahan, setiap bumbu adalah lambang dari perjalanan barunya. Ia bangga karena bisa melakukannya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Beberapa bulan berlalu, usaha catering Fanny mulai dikenal di lingkungan sekitar. Pesanan datang untuk acara-acara kecil. Meskipun awalnya tak mudah, ia mulai menuai hasil dari kerja kerasnya. Suatu hari, setelah mengantarkan pesanan, Fanny kembali ke rumah dan mendapati Winda sedang menunggunya. "Fanny, gimana? Usahamu makin lancar ya?" tanya Winda dengan antusias. Fanny tersenyum, duduk di sampingnya. "Aku nggak nyangka semua ini bisa kejadian secepat ini. Aku mulai merasa bisa jadi diri sendiri, nggak lagi tergantung sama orang lain untuk bisa bahagia." Winda tersenyum puas. "Itu yang aku suka dengar. Kamu layak bahagia, Fan. Yang dulu itu cuma bagian dari proses. Sekarang kamu udah ada di tempat yang lebih baik." Fanny menatap sahabatnya penuh rasa syukur. "Aku nggak tahu ke depan gimana, tapi aku yakin aku bisa bahagia tanpa Rian. Aku nggak butuh dia buat jadi kuat. Aku udah cukup kuat sendiri." Winda menggenggam tangannya. "Tentu, kamu nggak sendiri. Kalau nanti kamu ragu atau merasa sepi, ingat ya, kamu masih punya aku, dan kamu punya hidup yang penuh harapan." Fanny mengangguk. "Aku siap menyambut masa depan." Meski kadang ia masih teringat Rian, ia tahu bahwa kebahagiaan tak ditentukan oleh kehadiran orang lain. Ia telah menemukan jalannya dan akan terus melangkah. Usaha cateringnya berkembang. Rumah kecil itu kini menjadi simbol dari kebebasan dan keberhasilan yang ia raih sendiri. Fanny tak hanya membangun kembali hidupnya, tapi juga menemukan kebahagiaan yang sempat hilang. Ia tak ingin lagi menoleh ke belakang. Baginya, masa depan lebih berharga. Pagi itu, Fanny sibuk menyiapkan pesanan untuk acara pernikahan tetangga. Dapur kecilnya dipenuhi aroma sedap yang menghangatkan suasana. Namun tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu. Fanny terkejut. Tak biasanya ada yang datang tanpa kabar. Ia berjalan ke depan dan membuka pintu. Di hadapannya, berdiri seseorang yang tak asing, Rian. Wajah Rian kusut, sorot matanya penuh penyesalan dan lelah. Ia berdiri kaku, seolah kehilangan kata-kata. "Fanny, aku cuma mau minta maaf," ucapnya lirih. Fanny menatapnya dalam diam. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri sebelum menjawab dengan nada dingin. "Minta maaf setelah semua yang kamu lakuin." Rian tertunduk. Kata-kata Fanny menusuk, penuh luka. Ia menatap Fanny seolah mencari celah untuk dimaafkan. "Aku salah, Fan. Aku sadar, aku ninggalin orang yang paling tulus sayang sama aku. Aku terlalu egois. Aku nyesal." Fanny berdiri tegak, tatapannya tajam. "Kamu baru sadar sekarang setelah kamu ninggalin aku demi perempuan lain? Kamu kira dia bisa bikin hidup kamu lebih baik?" Rian menahan air mata, bibirnya gemetar. "Aku tahu semua ini salahku, Fanny. Aku udah nyakitin kamu, dan aku nggak pernah nyangka hidupku bakal seperti ini. Aku pikir semuanya bakal lebih baik,
Tapi ternyata justru sebaliknya. Lely, dia bukan seperti yang aku bayangkan. Fanny mendengarkan dengan hati yang berkecamuk. Rasa sakit di dadanya masih terasa. Tapi dia bisa melihat penyesalan Rian yang kali ini terasa tulus. Dia tahu Rian benar-benar sedang menanggung akibat dari pilihannya. Namun, apakah penyesalan itu cukup untuk menyembuhkan luka lama? Aku nggak tahu, Ryan, ucap Fanny dengan suara pelan. Kamu yang memilih pergi ninggalin aku. Aku udah cukup menderita karena itu. Nggak semudah itu buatku untuk melupakan semua yang udah terjadi. Ryan menunduk dalam, merasa tak berdaya di hadapan Fanny. Aku nggak minta kamu langsung maafin aku. Aku sadar aku nggak punya hak apa-apa. Tapi aku cuma pengen kamu tahu. Aku benar-benar menyesal, Van. Fanny menarik nafas panjang. Matanya menatap Ryan dengan penuh kesedihan. Ryan, kamu nggak ngerti gimana rasanya ditinggal tanpa alasan yang jelas. Hidupku kacau waktu itu. Tapi aku sudah bangkit. Aku bukan perempuan yang dulu lagi. Aku sudah punya hidup baru dan aku bahagia sekarang. Ryan terdiam. Kata-kata Fanny menghantam hatinya keras. Aku sadar aku salah besar, Van. Aku tahu aku nggak bisa ubah masa lalu. Tapi kalau suatu saat nanti kamu bersedia, aku cuma ingin diberi kesempatan buat memperbaiki semuanya. Fanny memandangnya penuh rasa kecewa dan iba. Kamu datangnya terlambat, Ryan. Aku udah belajar hidup tanpa kamu. Aku sudah temukan kekuatanku sendiri. Aku nggak butuh kamu untuk bisa bahagia. Ryan mengangguk pelan, matanya menunduk. Air mata mengalir, tapi ia tahu tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Aku ngerti, Van. Aku tahu semua ini salahku. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku benar-benar menyesal. Fanny menarik nafas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Kamu harus terima konsekuensi dari pilihanmu, Ryan. Dan aku harus terus jalan ke depan. Hidupku sekarang sudah berbeda. Aku nggak mau terus terjebak di masa lalu. Beberapa saat hening menyelimuti keduanya. Fanny menatap Ryan yang masih berdiri terpaku di depan pintunya. Dia bisa merasakan betapa dalam penyesalan di mata laki-laki itu. Tapi hatinya tahu semua sudah tak bisa diulang. Mas, aku udah maafin kamu, ucap Fanny tenang. Tapi aku nggak bisa kembali lagi. Hidupku sekarang sudah berubah. Aku nyaman dengan yang sekarang. Ryan hanya diam. Kata-kata Fanny begitu tegas, dan ia menyadari bahwa semua telah benar-benar berakhir. Ia hanya bisa menatap kosong, menerima kenyataan yang menyakitkan itu. Aku ngerti, Van. Yang aku harapkan sekarang cuma satu. Semoga kamu bahagia. Aku nggak bisa balikin waktu, tapi aku bakal selalu doain yang terbaik buat kamu. Fanny menatapnya, rasa sayang itu masih ada, tapi bukan seperti dulu, bukan cinta yang sama. Itu adalah bentuk kasih yang tumbuh dari rasa menghargai, meski hubungan mereka harus berakhir. Ryan, ucap Fanny, nadanya mantap. Aku juga berharap kamu bisa bahagia. Kamu bisa belajar dari semua ini dan menemukan jalanmu sendiri. Ryan mengangguk pelan. Ia tak sanggup lagi menatap wajah Fanny. Air mata terus mengalir dan dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Aku nggak tahu harus gimana lagi, Van. Aku
cuma pengen kamu tahu, aku sungguh berharap kamu bahagia. Hati Fanny terasa semakin berat. Tapi ia sadar, inilah waktunya untuk benar-benar melepaskan. Ryan telah memilih jalannya sendiri. Dan sekarang, giliran dia melanjutkan hidupnya, lebih kuat dari sebelumnya. Dengan mata berkaca, Fanny berkata, "Aku juga berharap kamu menemukan jalanmu, Ryan. Tapi aku nggak bisa lagi ada di sampingmu. Aku udah cukup terluka. Sekarang, aku ingin melangkah sendiri." Tanpa kata lain, Fanny menutup pintu perlahan. Ryan berdiri diam di luar, hatinya remuk. Penyesalan, kesedihan, dan kehilangan menyesaki dadanya. Ia tahu ini adalah akhir segalanya. Fanny kembali masuk ke rumah, tapi langkahnya kali ini terasa lebih ringan. Meskipun hati masih perih, ia tahu keputusannya sudah tepat. Rumah kecilnya kini terasa hidup, penuh semangat baru. Ia tahu inilah jalan yang ia pilih sendiri, tanpa Ryan, tanpa masa lalu yang membelenggu. Ia menatap keluar jendela, melihat dunia yang lebih terang. Hatinya percaya ini adalah awal dari perjalanan yang baru. Hidupnya kini benar-benar berada di tangannya sendiri, dan ia siap menyambut apapun yang akan datang. Fanny tak tahu apa yang akan ia hadapi ke depan. Akan ada hari sulit, tantangan, bahkan kebingungan. Tapi satu hal yang pasti, dia sudah bangkit. Dia telah menemukan kembali jati dirinya. Dan itu adalah hal terpenting. Fanny tersenyum kecil, ada ketenangan dalam hatinya. Tak ada lagi penyesalan, tak ada lagi keraguan. Semua itu sudah menjadi bagian dari masa lalu yang ia tinggalkan. Dengan langkah mantap, ia terus berjalan ke masa depan yang penuh harapan. Hari-hari berlalu, Fanny merasakan ketenangan yang dulu ia rindukan. Usaha cateringnya tumbuh pesat. Setiap hari, dapurnya dipenuhi pelanggan yang datang mencicipi masakannya yang dibuat dengan cinta. Ia tak lagi merasa kesepian seperti dulu. Justru kini, hidup terasa lebih bermakna. Sore itu, setelah mengantar pesanan ulang tahun tetangganya, Fanny duduk di teras, menatap langit senja. Ia memejamkan mata, menikmati angin sore, dan merenungi sejauh mana ia telah melangkah. Perjalanan panjang yang penuh tantangan, air mata, dan kebahagiaan yang datang tak terduga. "Penyesalan itu memang datang belakangan, Mas," gumamnya pelan. Kata-kata itu masih terngiang, mengingatkan pada pertemuan terakhirnya dengan Ryan. Penyesalan yang datang terlalu terlambat. Tapi kini, Fanny tak ingin membiarkan penyesalan itu membayangi langkahnya. "Aku nggak akan biarin penyesalan itu menahan masa depanku," bisiknya yakin. Ia menatap ufuk barat, matahari hampir tenggelam, memberi ruang bagi bulan untuk muncul, seolah menggambarkan hidupnya yang kini menemukan cahaya baru. Dulu, Fanny merasa hidupnya dikendalikan orang lain, tapi sekarang semuanya sudah berubah. Kini, hidupnya adalah miliknya sendiri. Kini Fanny sadar, kebahagiaan ada dalam genggamannya sendiri. Ia mulai sering membantu orang-orang di sekitarnya, terutama tetangga dan teman yang sedang butuh uluran tangan. Setiap kali bisa memberi bantuan, hatinya terasa lebih ringan. Ada kepuasan tersendiri saat bisa berbagi, dan itu membuat hidupnya terasa lebih bermakna. Usaha catering miliknya juga terus berkembang. Bukan cuma bisnis yang maju, tapi hubungan sosialnya juga makin erat. Winda, sahabat yang selalu setia mendampingi, tak pernah lelah memberikan dukungan. Mereka sering mengobrol soal rencana ke depan, saling menyemangati, dan berbagi harapan.
Winda merasa bangga dengan perubahan Fanny yang kini tampil lebih percaya diri dan bersemangat. Fanny, aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini. Lihat deh, usaha catering kamu sukses banget. Kamu juga ngajak orang lain buat maju bareng, kata Winda sambil menyeruput kopi bersama Fanny di halaman rumah. Fanny tersenyum kecil, menikmati momen santai itu. Aku banyak belajar, Win. Aku sadar, aku nggak bisa terus nunggu orang lain buat nyelamatin aku. Hidup aku, ya tanggung jawab aku sendiri. Winda mengangguk sambil tersenyum. Dan kamu berhasil, Fanny. Aku bangga sama kamu. Ini juga karena kamu, balas Fanny tulus. Tanpa kamu, aku mungkin belum sampai di titik ini. Kamu yang selalu ada, yang bikin aku percaya diri lagi. Mereka saling tersenyum, merasa bersyukur atas perjalanan yang sudah dilalui. Fanny tahu hidupnya mungkin tak sempurna, tapi kini ia sudah menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang dulu hanya ia impikan. Tak ada lagi penyesalan yang membayangi, hanya tekad untuk terus melangkah maju. Setiap hari, Fanny berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya. Ia paham betul bahwa hidup selalu penuh kejutan. Tapi di balik semua itu, selalu ada kebahagiaan yang menanti, dan ia siap menyambutnya dengan hati terbuka. Ia tak lagi menyisakan ruang untuk penyesalan. Kini, ia hanya ingin terus belajar, tumbuh, dan bahagia. Dalam kehidupan barunya, Fanny bisa tersenyum tanpa beban di hati. Ia tahu hidup yang sedang dijalaninya sekarang adalah miliknya sepenuhnya, dan ia berhak meraihnya dengan penuh rasa syukur. Sambil menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit malam, Fanny merasa optimis bahwa masa depannya akan lebih baik. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu, kini sudah ia lepaskan. Ia tahu ia sudah bangkit dan menemukan jalannya sendiri. Dan itulah awal dari kehidupan baru yang penuh harapan. Fanny berdiri tegak, menatap masa depan dengan semangat yang lebih besar dari sebelumnya. Masa lalunya mungkin telah membentuknya, tapi masa depannya itu adalah pilihannya sendiri.